Nama saya Nadira Melani. Saya Ilham Ardia. Saya Fasir Ramadan. Saya Jasmine Saira Zara. Saya Dava Divya Riyadi. Saya Kevin Martin. Saya Ahmad Faisal. Dalam buku tersebut juga menjelaskan 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, pengetahuan, sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem kemasyarakatan dan kekerabatan, sistem religi dan kepercayaan serta kesenian. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi Indonesia yang ditinggali oleh berbagai macam etnis atau suku bangsa. Hal tersebut menyebabkan Sulawesi Selatan kaya akan bahasa daerah. Dilansir dari Bahasa dan Peta Bahasa, di Indonesia ada 14 bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu yang pertama bahasa Bajo. Bahasa Bajo merupakan bahasa yang digunakan suku Bajo yang dikenal sebagai pengembara laut. Dilansir dari portal informasi Indonesia, suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang kemudian hidup di laut lepas dan masuk ke beberapa wilayah Indonesia, salah satunya Sulawesi Selatan. Yang kedua, bahasa Bonerate. Bahasa Bonerate merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat desa Bonerate, Pasir Manu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bahasa Bonerate terdengar unik karena sangat berbeda dengan bahasa-bahasa daerah Sulawesi Selatan lainnya. Yang ketiga, bahasa Bugis. Bahasa Bugis digunakan oleh suku Bugis yang merupakan etnis terbesar di Sulawesi Selatan. Bahasa Bugis memiliki sangat banyak bentuk pelafalan yang tergambar dari 27 dialeknya. Muhammad Yusuf dalam jurnal Bahasa Bugis dan Penulisan Tafsir di Sulawesi Selatan 2012 menyebutkan bahwa bahasa Bugis memiliki aksara yang disebut aksara lontara dengan kitab yang berisikan kesusteraan suci. Yang keempat, bahasa Bugis D. Bahasa Bugis D adalah bahasa daerah Sulawesi Selatan yang secara dialektis berada 80 hingga 90% dari bahasa Bugis. Bahasa Bugis D digunakan oleh masyarakat Desa Wawondula, Desa Ledu-Ledu, Desa Matano, dan Desa Manurung, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Yang kelima, bahasa Konjo. Bahasa Konjo adalah bahasa yang berasal dari bahasa Makassar dengan dialek yang berbeda. Bahasa Konjo digunakan suku Kajang yang bertempat tinggal di Desa Kajang, Amatoa, Bulukumbu, Desa Positanah Bulukumba, Desa Bira Bonto Bahari, dan Desa Arabonto Bahari. Yang keenam, bahasa Laiyolo. Bahasa Laiyolo adalah bahasa daerah yang digunakan masyarakat Desa Laiyolo, Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketujuh, bahasa Lemolang. Bahasa Lemolang adalah bahasa daerah yang digunakan masyarakat Desa Sasabau-Bunta, yaitu daerah terpencil di Kabupaten Luwatu di Sulawesi Selatan. Yang kedelapan, bahasa Makassar. Bahasa Makassar adalah bahasa etnis Makassar yang masih dipergunakan hingga sekarang. Karena suku Makassar adalah salah satu etnis besar,
Maka penggunaan bahasa Makassar marak digunakan di wilayah selatan Sulawesi Selatan seperti Goa, Kepulauan Selayar, dan Jeneponto. Yang kesembilan ada bahasa Mandar. Bahasa Mandar adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Mandar yang tinggal di Desa Lero, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Suku Mandar menyebar di banyak wilayah sehingga dialek bahasa Mandar juga bervariasi. Yang ke-10 bahasa Masenrengpulu. Bahasa Masenrengpulu adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Masengrepulu yang terdiri dari 3 subsuku yaitu Enrekang, Maiwa, dan Duri. Suku Masenrengpulu tinggal di pegunungan Kabupaten Enrenkang, Sulawesi Selatan. Yang ke-11 bahasa Rampi. Bahasa Rampi adalah bahasa daerah yang digunakan suku Rampi. Suku Rampi mendiami dataran tinggi pegunungan Kabupaten Luwu, utara Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Rampi, Seko, dan Limbong. Yang ke-12 ada bahasa Seko. Bahasa Seko adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Seko atau Wono yang tinggal di Desa Pohoneang, Desa Kanandede, Desa Ambalong, Desa Lambiri, Desa Hoyane, Desa Seko Padang, dan Desa Longga, Sulawesi Selatan. Yang ke-13 bahasa Toraja. Bahasa Toraja adalah bahasa daerah yang digunakan suku Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu etnis besar di Sulawesi Selatan yang mendiami daerah pegunungan Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Makale, Sulawesi Selatan. Yang ke-14 ada bahasa Wotu. Bahasa Wotu adalah bahasa daerah suku Wotu yang masih bersaudara dengan suku Laiolo. Suku Wotu merupakan orang-orang yang berasal dari kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Wotu. Bahasa Wotu termasuk bahasa yang sulit untuk dituturkan, sehingga perlahan bahasa tersebut menghilang seiring dengan budaya sejarah tentang kerajaan Wotu. Sistem pendidikan. Gambaran tentang kondisi pendidikan di Kota Makassar dipaparkan dalam 2 kategori, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal, sebagai faktor strategis yang sangat mempengaruhi kinerja pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang langsung berpengaruh pada kinerja organisasi, yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, akan tetapi di luar kondisi organisasi pemerintah Kota Makassar. 1. Sistem teknologi. Sistem teknologi masyarakat Sulawesi Selatan dapat dilihat pada kapal pinisi yang digunakan berlayar dan juga badik sebagai senjata tradisionalnya. Kapal pinisi termasuk alat transportasi laut tradisional masyarakat Bugis yang sudah terkenal sejak berabad-abad yang lalu. Menurut cerita di dalam naskah Lontrak 1 Babatla Lalinggo, perahu pinisi sudah ada di sekitar abad ke-14. Menurut naskah tersebut, perahu pinisi pertama kali dibuat oleh Sawer Gading, putra mahkota kerajaan Luwu. Bahan untuk membuat perahu tersebut diambil dari pohon welagreng atau pohon dewata yang terkenal sangat kokoh dan tidak mudah rapuh. Namun sebelum pohon itu ditebang, terlebih dahulu dilaksanakan upacara khusus agar penunggunya bersedia pindah ke pohon lainnya. Sawer Gading membuat perahu tersebut untuk berlayar menuju negeri Tiongkok, hendak meminang putri Tiongkok yang bernama Wei Chundai. Kapal ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar, yaitu 3 di ujung depan, 2 di depan, dan 2 di belakang. Umumnya digunakan untuk
pengangkutan barang antar pulau. Pinisi adalah sebuah kapal layar yang menggunakan jenis layar sekunar dengan 2 tiang dengan 7 helai layar yang dan juga mempunyai makna bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengharungi 7 samudra besar di dunia. Hingga saat ini Kabupaten Bulukumba masih dikenal sebagai produsen perahu pinisi, di mana para pengrajinnya tetap mempertahankan tradisi dalam pembuatan perahu tersebut, terutama di Kelurahan Tanah Beru. Sistem kesenian Makassar. Kesenian Sulawesi Selatan dikenal sebagai kebudayaan tinggi dalam konteks kekinian, karena pada dasarnya seni tidak hanya menyentuh aspek bentuk morfologis, tapi lebih dari itu dia mampu memberikan kontribusi psikologis. Di samping memberikan kesadaran estetis, juga mampu melahirkan kesadaran etis. Di antaranya, kedua nilai tersebut tentunya tidak terlepas dari sejauh mana masyarakat kesenian publik art mampu mengapresiasi dan menginterpretasikan makna dan simbol dari sebuah pesan yang dituangkan dalam karya seni. Bicara tentang estetika, seolah kita terjebak pada suatu narasi yang menghantarkan kita pada pemenuhan pelipur lara semata, misalnya gaya hidup, hiburan, dan relaksasi, ketika lupa bahwa seni merupakan variabel yang dapat membentuk kesadaran sosial sekaligus kesadaran religius masyarakat. Rumah adat suku Makassar. Tiap daerah atau tiap suku pasti mempunyai rumah adat khas, begitu pula dengan suku Makassar. Rumah dalam bahasa Makassar disebut bala. Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan kayu sebagai penyangganya. Pakaian adat suku Makassar. Pakaian adat suku Makassar ini disebut dengan baju bodo. Tarima Badong. Tarima Badong hanya diadakan pada saat upacara kematian. Penari membuat lingkaran dengan mengaitkan jari-jari kelingking. Penarinya bisa pria atau bisa wanita. Mereka biasanya berpakaian serba hitam, namun terkadang memakai pakaian bebas. Karena tarian ini terbuka untuk umum, tarian yang hanya diadakan pada upacara kematian ini hanya dilakukan dengan gerakan yang silih berganti sambil melantungkan lagu Kadong Badong. Lagu tersebut syairnya berisikan riwayat manusia Malay dari lahir hingga mati, agar arwah si mati diterima di negeri arwah atau alam baka. Tarian badong biasanya berlangsung selama berjam-jam, sering juga berlangsung semalam suntuk. Tarian Mabadong biasanya dibawakan hanya pada upacara pemakaman yang lamanya 3 hari 3 malam, khusus bagi kaum bangsawan di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tari kipas. Tari kipas merupakan tarian yang mempertunjukkan kemahiran para gadis dalam memainkan kipas dengan gemulai alunan lagu. 2.3 Sistem pencarian hidup. Penduduk Sulawesi Selatan adalah pada umumnya petani seperti penduduk dari daerah-daerah di Indonesia. Mereka itu menanam padi bergiliran dengan palawija di sawah. Teknik bercocok tanamnya juga seperti di lain-lain tempat di Indonesia masih bersifat tradisional berdasarkan cara-cara intensif dengan tenaga manusia. Di berbagai tempat di pegunungan dan tempat-tempat terpencil lainnya di Sulawesi Selatan, seperti di Tanah Toraja, banyak penduduk masih melakukan bercocok tanam dengan teknik peradangan. Adapun orang Bugis dan Makassar yang tinggal di desa-desa di daerah pantai, mencari ikan merupakan suatu mata pencarian hidup yang amat penting. Dalam hal ini, orang Bugis dan Makassar menangkap ikan dengan perahu-perahu layar sampai jauh di laut. Memang orang Bugis dan Makassar terkenal sebagai suku bangsa pelaut.
Makanan khas suku Makassar. Makanan paling terkenal dan paling digemari oleh banyak orang dari orang Makassar ini ialah coto Makassar, sop saudara, dan sop konro. Ketiga makanan khas ini sangat mudah ditemukan di Indonesia. Dengan bumbu khas dan rasa yang nikmat, menjadikan ketiga makanan sangat terkenal hingga ke mancanegara. Peninggalan suku Makassar. Tak heran memang jika orang Makassar jago berlayar, karena mereka pandai pula membuat kapal. Aluk Tudolo di daerah Tanah Toraja sekarang ini masih hidup sebuah kepercayaan purba yang bernama Aluk Todolo yang lazim juga disebut Alukta. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan asli masyarakat Toraja, walau sekarang ini mayoritas penduduknya telah beragama terutama agama Kristen, Protestan, dan agama Kristen Katolik. Inti ajaran Alukta menyatakan bahwa manusia harus menyembah ketiga oknum, yaitu yang pertama Puang Matua sebagai pencipta segala isi bumi, yang kedua Deata yang jumlahnya banyak, berbagai pemelihara seluruh ciptaan Puang Matua, dan ketiga Tomem Bali Puang Todolo sebagai pengawas yang memperhatikan gerak-gerik serta berkat kepada manusia keturunan. Ya, sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.